Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sul di channel Jejak Toleransi. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman misteri saya yang saya alami di daerah Ngawi, Jawa Timur, tepatnya di Alas Ketonggo. Tapi sebelum saya untuk menceritakan lebih jauh dan saya membagi pengalaman saya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like and comment and share, dan bunyikan tanda lonceng agar setiap kita memberikan video-video terbaik Anda bisa mengetahuinya. Saat itu saya dalam perjalanan ke daerah Ngawi dan saya singgah di Alas Ketonggo, tepatnya di Kali Tempur, Serigati. Saat itu saya lihat banyak orang yang di situ dan mandi, ada yang melakukan hal spiritual dan banyak bermacam, apa ya, kalau saya bilang itu adalah banyak orang dari berbagai wilayah. Dikarenakan saya tidak tahu saya harus melakukan apa di sana. Saat itu ada orang di situ mandi, terus kalau kita bilang itu kungkum ya. Saya mengikuti, saya mandi, saya kungkum di situ, dan saya, kalau orang spiritual dibilang bersemedi di pas aliran Kali Tempur itu. Kalau tidak salah saya itu sekitar 10-15 menit ya, saya berendam di sungai tersebut. Saat saya bersemedi di situ, saya melihat bahwasannya itu di situ banyak sekali kayak danyang-danyang perempuan cantik-cantik, terus banyak prajurit-prajurit itu yang masuk ke gambaran apa kalau dibilang itu ya gambaran-gambaran saya lah, istilahnya ada di situ. Saat itu saya itu belum mengenal bahwasanya namanya saya percaya dengan hal-hal yang seperti itu, karena dalam kehidupan sehari-hari saya biasanya bahwasanya apa yang saya lihat dengan mata berarti itulah yang saya percaya. Setelah saya masuk ke Alas Ketonggo, saya diperlihatkan dengan hal-hal yang tersebut, saya terkejut. Ini ada gambaran apa ini kok saya bisa melihat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah saya selesai di sungai tersebut, saya berganti pakaian, saya naik lagi ke tempat petilasan Eyang Brawijaya 5. Di situ saya ketemu dengan juru kuncinya untuk membimbing saya bagaimana untuk melakukan istilahnya menghadap ke petilasan Eyang Brawijaya 5, dikarenakan saat itu sebelum Eyang Brawijaya 5 lengser itu ternyata Eyang Brawijaya mensucikan diri atau mandi di Kali Tempur itu dan melepas ageman di petilasan. Nah,
saya datanglah ke petilasan itu ditemani dengan juru kunci karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, di petilasan itu bahwasanya saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya semoga kita itu diberi keselamatan semuanya. Karena saya orang Jawa, saya ada merasa bahwasanya saya harus melanjutkan kayak nguri-uri kebudayaan Jawa, karena kalau dibilang bahwasanya Eyang Brawijaya V itu adalah kita anggap bahwasanya nenek moyang. Setelah saya masuk ke petilasan, di situ saya juga semedi lagi bahwasanya untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran. Saya dapat gambaran di situ bahwasanya kepala saya itu merasa kayak diletakkan kayak topi. Jadi kalau kita itu memakai topi itu kan yang terasa kan di bagian sini. Kok ada yang memakaikan topi? Nah, setelah itu bahwasanya saya lihat juga nggak ada apa-apa, saya gambaran juga nggak ada apa-apa, saya di sana itu tenang sekali kan seperti itu. Nah, setelah itu saya sudah selesai, saya pulang kembali ke rumah. Sekitar 1 bulan saya mendatangi lagi. Saya dengan kayak kemarin yang sudah bahwa saya harus ke kali dulu atau sungai dulu, baru saya ke petilasan Eyang Brawijaya V. Nah, di situ saya merasa lagi dipakein kayak topi, kayak kupluk gitu ya. Nah, terus saya di sana bahwasanya saya menenangkan diri dan pikiran, ternyata ada gambaran yang dipakaikan itu sebuah kayak apa ya, kayak mahkota tapi dia hitam, terus di sini ada kayak simbol segitiga emas. Nah, di situ saya bahwasanya apakah saya itu dipakaikan seperti itu, apa maksud dan tujuannya? Itu perasaan saya. Nah, setelah saya selesai, saya terus duduk-duduk di ada warung di sebelum pintu masuk, bahwasanya saya cerita-cerita ke penjaga warung itu bahwasanya, Bu, sebenarnya ini apa namanya, tempatnya itu seperti apa, karena saya kan belum benar-benar tahu tentang tempat Alas Ketonggo Segati tersebut. Bahwasanya saya diceritakan bahwasanya tempat ini adalah tempat untuk spiritual, untuk membuang hal-hal yang tidak baik. Ada istilahnya orang sakit mandi di situ bisa sembuh, tapi itu atas dasar kepercayaan. Semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ kemungkinan itu adalah tempat saja yang dipercaya. Nah, setelah saya gali dan saya mencari cerita-cerita, ternyata Alas Ketonggo ini untuk kali tempur itu adalah ada 2 aliran sungai yang saat itu bertemu. Lah disitulah saat itu Eyang Brawijaya melepaskan untuk mandi, untuk mensucikan diri, dan yang di atas tadi ternyata untuk melepas agemanya. Nah, setelah itu saya kembali ke rumah dan merenungi apa yang terjadi saat saya di Alas Ketonggo.
Masih ada cerita yang lain, karena waktu kita juga terbatas, kita akan melanjutkan di part 2. Ini adalah cerita yang lebih seru lagi di Alas Ketonggo Srigati. Tapi ingat, tetap like and comment, share, tapi jangan lupa subscribe. Saya akan melanjutkan part kedua yang lebih seru. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan channel kita akan menjadikan channel yang dibanggakan atau dinantikan, misteri, mitos, dan kebudayaan. Saya Kang Sul, Jejak Tilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.